Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yang Meliana. Saya adalah dosen program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Saya bergabung di Fakultas Hukum Universitas Pertiba Pangkal Pinang dan ditempatkan di home base program sarjana Fakultas Hukum Universitas Pangkal Pinang sejak 2018. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen pada sertifikasi dosen tahun 2024. Saya menyajikan rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Hak Asasi Manusia yang merupakan mata kuliah pilihan pada program sarjana Fakultas Hukum Universitas Pertiba. Tentunya mata kuliah tersebut merupakan salah satu mata kuliah dengan bobot 2 SKS, yang mana mata kuliah tersebut harus ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran saya dapat saya tampilkan ke dalam slide yang akan saya paparkan pada saat ini. Untuk deskripsi mata kuliah Hak Asasi Manusia, deskripsi mata kuliah Hak Asasi Manusia pada mata kuliah ini akan mengkaji beberapa aspek hukum dan HAM yang diawali dengan mengkaji peristilahan, pengertian HAM dan tujuan HAM, serta hubungan antara hak asasi manusia dengan negara, demokrasi, dan hukum. Kemudian membahas sejarah perkembangan HAM baik secara konseptual maupun generasi HAM. Berikutnya akan dibahas dimensi-dimensi HAM, hak asasi manusia dalam keadaan darurat, yang selanjutnya akan dibahas tentang pengaturan hak asasi manusia baik dalam perspektif nasional maupun internasional. Selanjutnya yang akan dibahas adalah aktualisasi hukum hak asasi manusia dalam negara Republik Indonesia. Mengkaji karakteristik hak asasi manusia serta tingkat demokrasi suatu negara atas dasar The Democracy Index atau indeks demokrasinya. Kemudian deskripsi mata kuliah hak asasi manusia juga menelaah soal The Universal Human Rights Index, juga menjadi bagian inherent di dalam mata kuliah ini, termasuk pula serangkaian konsep penting, yakni human rights violation, genocide, crime against humanity, war crime, and ethnic cleansing. Di penghujung semester, mahasiswa akan menganalisis beberapa kasus yang terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di dunia. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah hak asasi manusia, yakni setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, menguasai asas pengaturan dan mekanisme penegakan hukum hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, mampu melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk advokasi kepada masyarakat. Adapun referensi yang saya ambil dalam mengampu mata kuliah hak asasi manusia, yaitu referensi secara utama, kemudian referensi pendukung. Referensi utama, saya mengambil buku dari Oscar S. Matompo Mulyadi dan kawan-kawan berkenaan dengan judul buku
hukum dan hak asasi manusia. Kemudian referensi selanjutnya ada Binsar Gultom, kemudian ada Bahder Johan Nasution, kemudian Fultoni Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing yang mempelajari metode pembelajaran hak asasi manusia, panduan praktis bagi pengajar hak asasi manusia di perguruan tinggi. Untuk referensi pendukung, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang ketiga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kemudian ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun materi yang saya sajikan pada RPS mata kuliah Hak Asasi Manusia, yakni pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-16 atau pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Minggu pertama, adapun bahan kajiannya atau pokok bahasannya yaitu penjelasan RPS, kontrak perkuliahan, konsep dasar dari mata kuliah Hak Asasi Manusia. Kemudian minggu kedua, ruang lingkup hukum hak asasi manusia. Yang ketiga, sejarah hukum hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Minggu keempat, berkenaan dengan manusia dan negara. Kemudian minggu kelima, berkenaan dengan teori-teori tentang sumber hukum hak asasi manusia serta negara hukum. Minggu keenam tentang konsep hak asasi atau perlindungan hak asasi manusia. Minggu ketujuh tentang pengaturan hukum hak asasi manusia nasional dan internasional. Minggu ke-8 akan dilaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Minggu ke-9 tentang bahan kajian tentang konsep human right. Minggu ke-10 tentang prosedur dalam penetapan dalam keadaan darurat menurut hukum internasional serta praktiknya di Indonesia. Minggu ke-11 berkenaan dengan pembahasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Minggu ke-12 tentang dasar filosofi hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Minggu ke-13 contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Minggu ke-14 bahan kajiannya atau pokok kajiannya adalah berkenaan dengan kasus-kasus atau instrumen hak asasi manusia secara internasional. Minggu ke-15 berkenaan dengan penegakan terhadap hukum atau hak asasi manusia di Indonesia. Minggu ke-16 akan dilaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Adapun penilaian atau asesmen dalam penilaian mata kuliah hak asasi manusia, yang pertama kehadiran, yang kedua ujian tengah semester, yang ketiga kuis, tugas, diskusi, dan presentasi yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, yang keempat ujian akhir semester. Baik, demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Berikut akan saya sajikan video pembelajaran mata kuliah hak asasi manusia yang saya ampu. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Baik. Baik. Sekarang pada hari ini, pada pertemuan kelima pada hari ini ya, untuk materi hak asasi manusia, kita masuk ke sub materi hak asasi manusia dan negara hukum. Gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari itu mulai dari definisi hak asasi manusia, kemudian kita sudah mempelajari
definisi dari pakar-pakar para ahli ya atau doktrin dari definisi hak asasi manusia. Nah, pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan untuk submateri hak asasi manusia dan negara hukum. Nanti silakan di-compare lagi dengan materi sebelumnya. Nah, di materi pada pertemuan hari ini kita mempelajari atau membahas tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi pada umumnya hak asasi manusia itu tidak langsung muncul di dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, karena kenapa? Karena setiap masanya ya itu barulah muncul nanti per hak-hak yang akan dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Contohnya, pada masa demokrasi parlementer, di sini pada saat ini dibutuhkan adanya hak ekonomi, yaitu seperti hak atas penghidupan yang layak. Ya, bagaimana sih hak penghidupan yang layak ini? Jadi pemerintah pun ketika mencanangkan atau mencantumkan hak-hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu tidak semena-mena atau sembarangan dalam menentukan hak. Jadi setiap masa yang ada di dalam pemerintahan di Indonesia ya, ketika adanya kebutuhan untuk adanya hak ekonomi pada masa demokrasi parlementer, itu akan ada implementasinya seperti apa ya. Jadi tidak hanya mencantumkan kita butuhnya hak ekonomi, hanya membutuhkan hak ekonominya saja, tetapi tidak tahu bagaimana implementasinya ya. Nah, kalau hak ekonomi atas penghidupan yang layak, bagaimana sih pemerintah dalam pengimplementasiannya, penerapannya hak ekonomi ini bisa berjalan ya, bisa diterapkan, bisa dinikmati atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya tercantum di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia ya. Jadi pada saat demokrasi parlementer ya, Indonesia itu mengalami krisis moneter. Pernah ya kalian mendengar ya krisis moneter? Nah, pada saat itu perekonomian kita itu hancur. Jadi bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan hak penghidupan yang layak? Hak penghidupan yang layak bagaimana sih? Artinya masyarakat Indonesia itu jangan sampai berada di bawah garis kemiskinan. Gitu ya. Jadi diharapkan pemerintah itu ketika pengimplementasiannya masyarakat Indonesia itu mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak ini bukan berarti harus mempunyai rumah yang besar, ya. Gitu. Setidaknya pengimplementasian ini seperti misalnya pemerintah itu dengan mendirikan lapangan-lapangan pekerjaan ya. Termasuk misalnya ada perusahaan ya. Perusahaan misalnya dalam negeri ataupun perusahaan luar yang mendirikan usaha di sini, baik itu domestik juga kan, yang mau mendirikan usaha di sini pasti membutuhkan izin. Betul? Nah, ketika membutuhkan izin akan ada itu kerjasama dari pemerintah. Kalau kalian mau mendirikan perusahaan di sini, kalian bisa, kita bisa memberikan izinnya dengan salah satu syarat. Apa syaratnya? Kualifikasi untuk karyawannya cantumkan untuk warga negara Indonesia, misalnya. Dengan begitu, masyarakat akan terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan. Otomatis kalau lapangan pekerjaan banyak, tingkat pengangguran menjadi rendah, akhirnya akan menaikkan tingkat penghidupan layak untuk seluruh warga negara Indonesia ya, gitu. Kemudian ada pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini di bawah Soekarno ada beberapa hak asasi ya, seperti hak mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Nah, pada masa ini ya sudah ada hak mengeluarkan pendapat, mengeluarkan aspirasi. Ya. Jadi setiap warga negara itu sudah ada haknya dari masa demokrasi terpimpin. Cuman pada masa demokrasi terpimpin ini ya, hak untuk mengeluarkan pendapat itu secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Kenapa? Ya. Karena ketika kita sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia dalam mengeluarkan pendapat pun harus sesuai dengan fakta yang ada. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada undang-undang ITE, gitu.
Silakan kalau kalian ingin berpendapat tentang sesuatu masalah gitu kan, silakan untuk berpendapat. Tetapi berpendapat itu harus sesuai dengan logika, tidak asal ngetik, tidak boleh ada unsur sara, tidak boleh ada unsur ujaran kebencian. Gitu. Jangan sampai ketika kalian mengeluarkan pendapat, mengeluarkan aspirasi kalian, jari kalian ketika mengetik lebih cepat daripada otak kalian. Gitu. Jadi sudah ada pada masa demokrasi terpimpin, kemudian dimasukkanlah hak asasi tersebut ke dalam undang-undang. Gitu. Kemudian ada lagi pada masa demokrasi Pancasila. Nah, pada masa demokrasi Pancasila ini di bidang pendidikan, Indonesia itu mencapai kemajuan melalui program wajib belajar. Kalau kalian misalnya pernah mendengar program wajib belajar 7 sampai 12 tahun gitu ya. Nah, itu merupakan implementasi dari hak asasi di bidang pendidikan atau mendapatkan pendidikan. Hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu apa? Beasiswa. Beasiswa itu merupakan implementasi, salah satu implementasi dari hak untuk mendapatkan pendidikan. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian misalnya melihat ada program belajar, misalnya pernah mendengar untuk kalian SMA dulu, program belajar 7 sampai 12 tahun, ya, itu merupakan implementasi dari pada masa demokrasi Pancasila pada hak untuk mendapatkan pendidikan. Gitu. Termasuk juga beasiswa. Ya. Kalau dulu dapat beasiswa itu susah. Ya. Susah bukan berarti pemerintah tidak memikirkan rakyatnya untuk mendapatkan pendidikan, bukan. Ya. Karena negara Indonesia itu merupakan negara berkembang, jadi harus bertahap. Ya. Jadi kalau sekarang sudah ada beasiswa KIP, ya mungkin salah satu dari kalian mungkin beasiswa KIP, kemudian ada beasiswa kerjasama, ada beasiswa prestasi, gitu ya. Nah, semua itu adalah untuk mendukung dari hak asasi di bidang pendidikan. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu mendapatkan pendidikan. Karena sudah tercantum di dalam pasal 39 tahun 99 hak asasi manusia. Gitu ya. Kemudian muncul lagi. Dulunya itu ada tentang hak asasi perempuan. Kalau sekarang mungkin kalian tidak pernah mendengar lagi hak asasi perempuan, ya. Kenapa? Pada pasal 27 Undang-Undang 1945 itu dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Ingat asas equality before the law. Ya. Kalau dulu kenapa sih Bu ada hak asasi perempuan? Pada masa diadakannya atau dicantumkannya hak asasi perempuan, ya, itu karena satu, pada masa itu banyak sekali kasus trafficking, perdagangan perempuan dan anak. Ya. Kemudian yang kedua, ya, untuk kasus KDRT itu sangat tinggi. Jumlah kasusnya itu sangat tinggi. Jadi pada masa itu, ya, dibuatkanlah adanya hak asasi perempuan. Pertanyaannya, kok sekarang tidak ada lagi Bu untuk hak asasi perempuan? Berdasarkan dari pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, ya, karena semua orang itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Kembali lagi tadi, azas equality before the law. Artinya kalau sama di hadapan hukum, mau laki-laki gendernya, mau perempuan, gitu ya, mau agama, baik agama, ras, sukunya, semuanya sama. Gitu. Maka dari itu pada masa itu hak asasi perempuan ini ditiadakan, tetapi tidak dihilangkan untuk konsep dari perlindungan perempuan dan anak, tetap dicantumkan di dalam hak asasi perempuan, gitu ya, gitu. Tetapi secara khusus, kalau kalian lihat kan, kalau kalian lihat kan ini kan hak asasi perempuan ini secara khusus. Ya, kalau laki-laki kalian pasti melihat kok nggak ada hak asasi laki-laki Bu, gitu ya. Ini pada masa itu, karena pertimbangannya tadi, ya, pertimbangannya banyaknya trafficking, kasus untuk trafficking atau perdagangan perempuan dan anak, kemudian banyaknya KDRT, gitu ya. Nah, semua ini
dicantumkanlah di dalam hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Ya. Kenapa hak asasi manusia atau human right ya itu dimiliki sejak di dalam kandungan? Maka dari itu ya untuk hak asasi manusia tidak diperbolehkan untuk aborsi. Karena apa? Di dalam hak asasi manusia juga ada hak untuk hidup. Artinya janin pun yang berada di dalam kandungan itu berhak untuk hidup. Ya, gitu. Kemudian kita masuk ke sifat hak asasi manusia. Nah, ada 3 sifat hak asasi manusia. Yang pertama universal. Sifat asasi manusia ini secara universal artinya hak asasi manusia itu ya berlaku untuk semua orang, tidak memandang gender, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian tidak memandang suku, bangsa, ras, agama. Ya. Selama masih warga negara Indonesia, dia berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Kemudian ada sifat HAM bersifat hakiki. Sifat HAM bersifat hakiki ini dia melekat pada orang ataupun pada seseorang. Ya. Jadi tidak bisa dihilangkan. Misalnya saya kasih contoh, Zalpa. Zalpa mempunyai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk penghidupan yang layak gitu ya. Tidak bisa dihilangkan. Melekat bersifat hakiki. Ya, akan dibawa sampai mati. Gitu. Dan dia membawa hak asasi manusia dia sejak di dalam kandungan, human right tadi. Gitu. Kemudian ada hak asasi manusia bersifat fundamental. Fundamental ini artinya mendasar. Kenapa hak asasi manusia bersifat fundamental? Artinya hak asasi manusia harus menjadi dasar yang diutamakan di dalam kehidupan manusia. Ya. Karena apa? Karena hubungannya dengan Pancasila. Ya. Kemudian hubungannya, kalau tadi kita membahas tentang sifat hak asasi manusia, sekarang hubungannya. Jadi hak asasi manusia ini juga ada beberapa hubungannya. Baik itu berhubungan dengan warga negara, kemudian hubungan dengan hukum pidana ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Ya. Kalau kita membahas tentang hubungan hak asasi manusia dengan warga negara, ya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan secara teorinya. Ya. Kemudian sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian negara. Kenapa? Kembali lagi, ya. Syarat-syarat untuk menjadi sebuah negara, satu harus mempunyai wilayah atau teritorial. Kemudian yang kedua harus mempunyai rakyat atau bangsa, ya, sekumpulan orang yang menetap dalam suatu negara. Gitu. Ketiga, adanya pengakuan dari negara lain, barulah bisa menjadi sebuah negara yang merdeka, mempunyai kedaulatan. Gitu. Sebagai warga negara atau hak dan kewajiban warga negara itu pemberian dari negara. Ya. Kenapa pemberian dari negara? Untuk hak-hak yang kalian dapatkan, yang tercantum di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu adalah hak kalian sebagai warga negara. Saya ulang lagi, hak untuk hidup, hak kalian. Kemudian, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat, baik itu hak di bidang sosial, politik, ekonomi, itu semuanya hak kalian sebagai warga negara. Bagaimana Bu dengan kewajiban warga negara? Salah satunya membayar pajak, gitu, ya, membayar pajak salah satunya. Kemudian ada lagi hubungan Pancasila dengan hak asasi manusia. Ini tadi, ya. Kenapa? Kalau kalian masih hafal Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila 5, Pancasila itu menjamin kesetaraan hak asasi manusia. Ya.
untuk seluruh warga Indonesia. Kenapa? Karena memberikan jaminan penghormatan kepada hak asasi manusia bersifat universal. Bersifat universal, kembali lagi saya tadi. Ya, berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Tidak mengenal gender, ras, agama, suku, bangsa. Ya, jadi berlaku secara universal. Kemudian, prinsip HAM, hak asasi manusia juga mempunyai prinsip. Ya. Yang pertama ini universal. Jadi universal ini melekat pada sifat hak asasi manusia, juga melekat pada prinsip HAM. Ya. Bisa kalian lihat semua orang di seluruh belahan dunia, agama apapun ya, warga negara manapun, bahasa, etnis, tidak memandang identitas politik. Identitas politik, baik kalian pejabat, ya, mohon maaf, pejabat daerah, gitu ya, maupun meskipun kalian rakyat jelata, semuanya berlaku secara universal. Kemudian tidak terbagi, setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Misal, ya, Regina ini mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak bisa dibagi dengan saya kasih ya sama si Newaldi hak pendidikan saya, tidak bisa. Gitu ya. Kemudian saling tergantung. Nah, pada prinsip ini jenis hak tertentu akan bergantung dengan hak lainnya. Saya kasih contoh. Kenapa prinsip HAM itu saling tergantung? Ya. Misalnya, untuk menjadi seorang calon legislatif harus mempunyai kualifikasi pendidikan. Ya, artinya itu saling bergantung. Kenapa saling bergantung? Karena ada kualifikasi. Sama seperti halnya misalnya kalian melamar pekerjaan. Ya, ketika kalian melamar pekerjaan, otomatis akan saling bergantungan. Ya, kalau mau melamar pekerjaan yang di tingkat sarjana, strata 1, artinya kalian harus memenuhi kualifikasi untuk mempunyai strata 1 atau sarjana. Gitu ya. Kemudian saling terkait, ini sama dengan bergantung, ya, sama. Jadi ada keterkaitan dan saling bergantung. Jika tidak mempunyai kualifikasi dalam pendidikan, berarti kalian tidak bisa untuk melamar atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ataupun pemerintah tidak menutup hak kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Karena kenapa? Hak untuk kehidupan yang layak pun ditanggung oleh pemerintah. Saya kasih contoh, prakerja. Pernah kalian mendengar prakerja? Nah, itu salah satu dari pengimplementasian dari hak asasi manusia di Indonesia. Ya. Jadi semua hak-hak asasi yang ada di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, semuanya ada pengimplementasiannya. Gitu ya. Kemudian ada macam-macam pelanggaran juga di dalam hak asasi manusia. Yang pertama itu ada kejahatan genosida. Kalau kalian update dengan informasi terbaru kejahatan perang ya antara negara A dengan negara I dengan negara P gitu ya. Kalian akan bisa mengkategorikan bahwa itu adalah kejahatan genosida. Kenapa? Kejahatan genosida itu adalah pemusnahan massal yang tidak melihat umur, gender, mau dia umurnya masih bayi ataupun sudah tua renta atau lanjut usia, tidak melihat agama. Kenapa? Menyasarnya di dalam satu tujuan, suatu bangsa atau pemusnahan suatu bangsa dalam suatu negara. Itu genosida. Kalau kalian lihat, kalau kejahatan kemanusiaan ini dia bersifatnya lebih ke kelompok sipil atau menyerang penduduk sipil gitu. Misalnya pembunuhan, ya. Pemusnahan ini bukan pemusnahan dalam satu suku bangsa, gitu. Ya, oke. Kemudian, apakah dari materi-materi yang sudah saya jelaskan itu ada beberapa pertanyaan dari kalian? Saya persilahkan. Bisa taruh sini, bisa taruh sini. Saya Bu. Silakan Magdalena.
Berkenaan dengan materi HAM kali ini, saya ingin bertanya, bagaimana hubungan hak asasi manusia dengan hukum pidana? Baik, Kasih. itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi akan langsung saya jawab. Mungkin yang lain akan mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan. Silakan, saya kasih waktu nanti ya. Saya langsung jawab. Hubungan untuk hak asasi manusia dengan hukum pidana. Karena kenapa? Di dalam hak asasi manusia juga terdapat pelanggaran HAM berat, yaitu salah satunya adalah kejahatan genosida, ya. Kemudian pelanggaran HAM ringan, kejahatan kemanusiaan. Kenapa kategorinya kejahatan genosida itu termasuk pelanggaran berat? Karena dia pemusnahan massal suatu bangsa. Jadi pemusnahan itu tidak melihat dari struktur atau infrastruktur, sarana dan prasarana suatu negara, gitu ya. Dia juga menyasar dari masyarakat bangsanya dalam suatu negara, ya. Jadi hubungannya jelas ada hubungannya dengan hak asasi manusia dan hukum pidana. Karena kenapa? Karena nanti kejahatan genosida tersebut, baik itu kejahatan kemanusiaan juga, ya, itu ada proses peradilannya. Gitu. Kalau dia sifatnya internasional, ya, itu akan mencakup ranahnya ke ICC namanya, International Criminal Court atau pengadilan internasional, ya, yang mengurusi untuk mengadili, memeriksa, mengadili dan memutuskan semua perkara yang bersifat internasional. Gitu. Bu, bagaimana dengan kejahatan perang? Kejahatan perang itu akan dilakukan oleh ICC juga, tetapi akan dibantu oleh PBB. Maka dari itu, setiap negara yang sudah merdeka, ya, dan masuk menjadi anggota PBB itu akan dibantu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gitu ya, bagaimana? Paham? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Untuk materi pada hari ini saya rasa cukup. Nanti materi selanjutnya itu berkenaan dengan penyelesaian sengketa hak asasi manusia. Ya. Kemudian baik, untuk materi pada pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan saudara untuk membuat tugas mandiri berupa makalah dengan sistematika mini skripsi. Kalau sudah berkenaan dengan sistematika mini skripsi sudah jelas. Satu, yang pertama menggunakan kertas A4 ya. Kemudian sistematikanya itu menggunakan, ulang yuk, karena baik. Untuk pertemuan pada hari ini saya rasa cukup materinya, nanti tolong dipelajari lagi di rumah, dipahami lagi ya. Kemudian untuk tugas mandirinya ya, untuk komponen penilaian itu terutama ada tugas mandirinya, selain kalian ada kehadiran, kemudian mengikuti UTS dan mengikuti UAS. Karena kenapa? Karena kalau penilaian komponen penilaiannya nanti terpenuhi, ya, nilai kalian akan keluar, gitu ya. Nah, tugas mandirinya yaitu adalah makalah dengan sistematika mini skripsi. Silakan kalian buat nanti ya. Bisa kalian foto ataupun nanti saya kirim ke WhatsApp grup. Kemudian untuk sistematika mini skripsi ini itu menggunakan kertas A4, ya. Kemudian right bottomnya nanti bisa 433 untuk page setupnya. Kemudian nanti kalian jangan lupa mulai dari lembar pertama itu ada cover, kemudian daftar isi, latar belakang, bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Ya. Kalau untuk bab 3-nya silakan ambil 2 permasalahan. Silakan kalian pilih mau permasalahannya tentang apa. Ya. 2 saja cukup. Oke, jadi di bab 1-nya di latar belakang itu, setelah latar belakang ada rumusan masalah. Ambillah 2 rumusan masalah dari yang di depan ini. Kemudian nanti rumusan masalah itulah yang akan kalian bahas atau kalian rincikan di bab 3 pembahasan. Gitu ya. Nanti silakan dibuat ya, nanti dikirimkan melalui email universitas. Ya. Baik, terima kasih atas atensinya pada hari ini. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.